Wa qismun qalu wa ma hiya al-karamat innama hiya khida'un yukhda'u biha ahlul iradati liyaqifu biha ala hududihim hatta la yalhaqu maqaman laisa huwa lahum. Ada kelompok manusia yang berkata begini, apa itu kekeramatan? Istifham istihqar ya atau tahqir ya. Apa arti kekeramatan itu? Ya, kekeramatan itu bukan apa-apa. Kekeramatan itu hanyalah tipuan-tipuan yang dibuat menipu orang-orang yang iradat, orang yang suluk, orang yang sedang melakukan thariqat, agar mereka dengan kekeramatan itu berhenti di batas-batas mereka, tidak melampaui batas-batas mereka, sehingga mereka tidak melampaui suatu tingkatan, tidak mengejar suatu kelas derajat yang mana derajat itu bukan derajat mereka. Jadi agar berhenti di situ kewaliannya, agar berhenti di kekeramatan itu, di wali yang kelas-kelas pemula itu. Qala Abu Turab bin An-Nakhshabiyyi li Abi Abbas Ar-Ruqi ma yaqulu ashabuka fi hadhil umur allati takarrama Allah biha ala ibadi. Imam Abu Turab An-Nakhshabi berkata pada Imam Abbas Ar-Ruqi, bertanyaan, bagaimana santri-santrimu menilai tentang hal-hal ini, kekeramatan-kekeramatan yang telah dibuat kemuliaan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Santri-santrimu menilai kekeramatan itu sehebat apa? Faqala ma ra'aitu ahadan illa wa huwa mu'minun biha. Jawaban Abu Abbas begini, siapapun tidak pernah saya lihat dari santri-santri saya itu pasti mengimani, mempercayai keberadaan kekeramatan itu. Semua santri-santri saya menilai kekeramatan itu adalah ada hak adanya. Faqala Abu Turabin man lam yu'min biha faqad kafara aina ma sa'altuka an tariqil ahwal. Kemudian kata Abu Turab, tidak begitu. Kamu kok jawabannya begitu? Orang yang tidak percaya, tidak mengimani adanya kekeramatan, ya berarti kafir. Sebab di Al-Quran ada kekeramatan kepada Maryam dan banyak lagi. Bukan itu maksud saya bertanya kamu itu, ialah tentang cara menyikapi kondisi-kondisi para wali itu, kondisi para wali itu. Faqala ma a'rifu lahum qawlan. Maka kata Abu Abbas, tidak tahu saya. Tidak pernah melihat santri-santri saya punya pendapat tentang itu. Tidak pernah komentar tentang itu. Faqala Abu Turabin hal bal qad za'ama ashabuka anna khida'un minal haqq wa laysa al-amru kadzalik innamal khida'u fi halis sukun ilaiha fa amma man lam yafrah wa lam yusakinha fatilka martabatur rabbaniyin. Ternyata kata Imam Abu Turab begini, santri-santrimu itu saya sudah pernah, sudah yakin, sudah tahu sendiri, menilai bahwa santri-santrimu, santri thariqatmu itu berkata bahwa meyakini bahwa kekeramatan itu adalah tipuan-tipuan dari Allah. Tidak, sebenarnya tidak salah itu. Mengatakan kekeramatan itu tipuan Allah, itu salah. Kekeramatan itu menjadi tipuan ialah apabila seseorang yang punya kekeramatan itu sukun, tenang, damai, puas dengan kekeramatan itu baru tipuan. Adapun orang yang tidak membanggakan kekeramatannya walaupun dia keramat, dan dia tidak tenang dengan kekeramatan itu, maka sebenarnya kekeramatan itu adalah derajatnya orang-orang yang kelas Allah, kelas ketuhanan.
wa kana Abu Turab, kana hadza Nabi Turabin ba'daan radhiyallahu ban adashal qaumu wa hum ashabu fa daraba bi yadil ardab fa naba'al ma'u fa qala inni uridu an ashrabahu fi qadhin fa daraba bi yadil ardab fa tanawala qadahan min zujajin abyadha fa syariba wa saqana qala Abdul Abbas Ar-Raqi fa ma zara al-qadhu ma'ana ila Makkah. Nah, ketara penjelasan ini yang disampaikan oleh Abu Turab ini adalah beliau sampaikan ketika kaum sufi ya, kaum sufi itu sedang kehausan. Kaum itu adalah santri-santrinya Abu Turab. Kemudian Abu Turab menyentuhkan tangannya ke tanah lalu memancar air. Air memancar dari tanah itu. Itu kekeramatannya Abu Turab. Lalu kata Abu Turab begini, saya ingin minum air ini di gelas. Tidak langsung mulut saya ke sumber itu, tidak. Ingin gelas. Ternyata langsung tangannya disentuhkan ke tanah oleh Abu Turab. Ternyata beliau dapatkan gelas langsung jadi gelas dari kaca yang putih. Kemudian Abu Turab minum dan memberi minum kami. Kata Abdul Abbas Ar-Raqi, gelas itu sampai sekarang ada bersama saya bawa ke Mekah. Ke Mekah itu gelas kenang-kenangan kesaktiannya Abu Turab An-Nakhshabi. Qala Abul Hasan wal qaul fasr fi dzalika annahu la yanbaghi an tadruba araban ma'allah taala. Kemudian kata Imam Abul Hasan Asy'ari, penjelasan yang fasol itu yang maksimal, yang memutuskan yang sudah terakhir. Penjelasan yang terakhir tentang kekeramatan itu senilai apa? Ialah begini, bahwa Anda itu jangan punya keinginan, jangan mencari keinginan, ingin sakti, ingin bisa terbang. Bersama Allah jangan punya keinginan, ingin bisa begini, ingin punya kekeramatan seperti ini, jangan. Waman adharat alaihi adrim li'annaha syahidatun lahu bistiqamah ma'allah. Tetapi orang yang muncul pada dirinya itu kekeramatan, orang yang punya kekeramatan ya hormati. Walaupun kamu tidak boleh menginginkan kekeramatan, tetapi orang yang punya kekeramatan kamu harus hormati. Karena kekeramatan itu adalah saksi, adalah sebagai bukti dia istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Abdul Hasan. Qala wal qismul salisu wa huwa an tadhhara al karamatu fil waliyi li ghairihi. Wal murad bidzalika ta'rifu dzalika al 'abdi alladhi syahidaha bi sihhati tariqi hadzal wali alladhi dhaharat 'alil karamah. Kelompok ketiga ialah ketika kekeramatan itu muncul, terjadi pada wali untuk orang lain, ligoiri, untuk orang lain, demi orang lain maksudnya. Yang dimaksud dengan kekeramatan punyaan wali untuk orang lain itu maksudnya apa? Ialah memperkenalkan, memberitahu kepada seorang hamba yang menyaksikan kekeramatan itu bahwa ini wali thariqatnya adalah benar, bukan aliran sesat. Thariqatnya bukan thariqat sesat. Di mana wali ini punya kekeramatan. Buktinya ini kekeramatannya itu berarti dia tidak sesat. Imma ayyakuna jahidan fayarji'u ilal i'tiraf aw kafiran fa yaudu ilal ihsan aw syakkan fi khususiyati hadzal abdi fa udhirat alaihi liyu'arrifaqallahu bima fihi min wada'il ihsan, intaha kalamu. Artinya